Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan perlindungan, rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang kerudung dan batasan aurat wanita. Mengapa kita perlu membahas masalah ini? Masalah kerudung dan batasan aurat wanita ini karena kerudung dan aurat wanita akhir-akhir ini menjadi polemik, kontroversi antara umat Islam dan orang-orang liberal. Di sini tema yang kita bawa adalah kerudung dan aurat wanita. Ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Ini versus liberalisme pemikiran Profesor Dr. Quraish Shihab. Karena Dr. Quraish Shihab ini yang menjadi rujukan orang-orang liberal yang anti kerudung dan melanggar batasan aurat wanita dalam syariat Islam. Nah, aurat itu sebenarnya apa? Secara bahasa, aurat adalah apa saja yang ditutupi oleh manusia karena perasaan gengsi dan malu jika diperlihatkan. Ini diterangkan oleh Imam Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbahul Munir. Kemudian dalam istilah agama atau ilmu fikih, aurat adalah apa saja yang haram dibuka dari tubuh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, atau apa saja yang harus ditutupi dan tidak diperlihatkan dari tubuh seseorang. Ini keterangan dalam Asy-Syarhus Shaghir kitab fikih Maliki. Atau apa saja yang haram dilihat oleh orang lain. Ini keterangan dalam kitab Munil Muhtaj fikih Syafi'i. Ini definisi aurat secara syar'i. Kemudian batasannya, aurat wanita di hadapan laki-laki lain atau ajnabi, maksudnya wanita dewasa. Ini sebenarnya bagaimana? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan mayoritas ulama, aurat wanita adalah seluruh bagian badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat mayoritas ulama. Sementara menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali busana yang dikenakannya. Karenanya menurut Ibnu Mas'ud tidak ada pengecualian. Ada pendapat yang lebih longgar lagi. Menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, kaum wanita boleh menampakkan kedua telapak kakinya. Jadi kaki tidak wajib dipakaikan kaos kaki atau sepatu menurut Imam Abu Hanifah, kaki perempuan. Dan longgar juga menurut Imam Abu Yusuf rahimahullah, murid Abu Hanifah. Kata beliau, kaum wanita boleh menampakkan kedua lengannya, terutama wanita-wanita yang bekerja di warung, di toko atau di mana begitu. Nah, kemudian sedangkan selain wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki dan lengan wanita telah disepakati oleh semua ulama atau ijma sebagai aurat yang wajib ditutupi dari laki-laki lain atau ajnabi. Jadi dalam batasan aurat wanita ada yang menjadi khilafiyah di kalangan ulama, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki dan lengan. Dan ada yang menjadi ijma dan kesepakatan mereka, yaitu seluruh bagian tubuh selain yang disebutkan tadi. Karenanya Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma' beliau mengatakan wa ajma'u ala anna 'alal hurratil balighah an tukhammira ra'saha idza shallat wa 'ala annaha in shallat wa jami'u ra'siha maksyuf anna 'alaiha i'adatus shalah. Para ulama telah berijma bahwa wanita merdeka yang balighah wajib menutupi kepalanya apabila mengerjakan sholat. Dan jika sholat sedang semua kepalanya terbuka, maka wajib mengulangi sholatnya. Ini pernyataan Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Ijma'. Juga pernyataan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau mengatakan wattafaqu ala anna sya'ral hurrah wa jismaha hasha wajhaha wa yadayha auratun. Ini pernyataan beliau dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Para ulama telah bersepakat atau berijma bahwa rambut wanita merdeka dan tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya adalah aurat. Artinya sesuatu yang wajib ditutupi. Ini pernyataan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Maratibul Ijma'.
Nah, kemudian mana dalilnya? Dalil Al-Quran dan Sunnah tentang batasan aurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abanaihinna aw abanai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka dan putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita mereka atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar mereka diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin, supaya kamu beruntung. Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, maksud di dalam ayat ini wala yubdina zinatahun, maksud dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka, maksudnya kaum wanita tidak boleh menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat-tempat perhiasan seperti kaki, pergelangan tangan, telinga, dan leher. Ini keterangan dalam tafsir Al-Baghawi menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian illa ma dhahara minha, maksud kecuali yang tampak darinya, kaum wanita boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Menurut Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahhak, dan Al-Auza'i, ini ulama-ulama salaf pakar tafsir. Atau boleh menampakkan busana yang dikenakannya saja, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini pendapat yang ketat sekali, hanya bajunya yang boleh kelihatan. Dan atau perhiasan celak, cincin, dan pacar yang ada di telapak tangan, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sama dengan pendapat mayoritas ulama. Ini tafsir Al-Baghawi juz 5. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, maksud dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka. Maksudnya kaum wanita wajib menutupi rambut, leher, anting-anting, dan dada mereka dengan kerudung itu. Mengapa wajib ditutup? Karena itu adalah aurat. Demikian keterangan dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab 59. Nah, yang dimaksud yudinina alaihinna min jalabibihin, maksud agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kaum wanita diperintahkan untuk menutupi kepala dan wajah mereka dengan jilbab, kecuali satu mata saja, agar mereka diketahui sebagai wanita merdeka sehingga tidak diganggu oleh orang. Demikian dalam tafsir Al-Baghawi. Nah, itu ayat Al-Quran. Kemudian hadis an Aisyah radhiyallahu anha, anna Asma bint Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun riqaq fa a'rada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma innal mar'ata idza balagatil mahil lam tasruh ayyura minha illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhihi wa kaffayhi. Rawahu Abu Dawud.
Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Asma putri Abi Bakar radhiyallahu an datang menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis atau transparan. Maka Rasulullah SAW berpaling enggan melihatnya dan bersabda, "Hai Asma, sesungguhnya perempuan jika telah haid tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini." Sambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud secara mursal, tetapi hadis ini nilainya hasan li ghairihi berdasarkan komposisi jalur-jalurnya. Nah, ini keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang batasan aurat. Ya, nah maksud sabda Nabi SAW, sesungguhnya perempuan jika telah haid tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini. Maksudnya apa? Seorang wanita yang telah haid, artinya balighah, tidak boleh menampakkan bagian tubuhnya kepada laki-laki lain kecuali bagian yang diperlukan, yaitu wajah dan dua telapak tangan. Demikian keterangan Imam Ibnu Ruslan dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Nah, kemudian saudara, setelah demikian keterangan tadi kan jelas sekali tentang batasan aurat. Batasan aurat ya, ada yang menjadi ijma ulama, kemudian ada yang menjadi khilafiyah di kalangan mereka. Lalu bagaimana dengan pandangan liberalisme, pandangan yang liberal dari Profesor Dr. Quraish Shihab? Seperti dimaklumi, Dr. Quraish Shihab adalah cendekiawan Muslim Indonesia yang diakui sebagai pakar tafsir alumnus Al-Azhar. Tetapi beliau telah banyak keluar dari manhaj Azhari yang Sunni, Asy'ari dan Sufi. Maksudnya pandangan-pandangannya tidak merepresentasikan mewakili ulama Al-Azhar. Di satu sisi, Quraish Shihab banyak mengutip dan mengadopsi pendapat tokoh Syiah dalam sebagian bukunya, dan bahkan menulis buku khusus yang membela Syiah Imamiyah dan menyerang Sunni. Di sisi lain, ia juga punya kecenderungan mengikuti dan membela pemikiran liberal. Ini Pak Quraish Shihab. Di antara pendapatnya yang mengadopsi pendapat kaum liberal adalah pendapatnya tentang kerudung dan batasan aurat wanita. Oh begitu, dalam bukunya yang berjudul Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Dr. Quraish Shihab melontarkan pikiran-pikiran liberalnya yang berupaya menggiring pembaca secara halus agar hanyut secara tidak terasa terhadap pikirannya. Bagaimana? Misalnya pertama, ia menyatakan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat dhanni, yakni dugaan. Ini halaman dalam bukunya halaman 228. Lalu kemudian yang kedua, ia melanjutkan dengan kesimpulan tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutupi menurut hukum Islam dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan. Ini bukunya halaman 229. Nah, dua pernyataan Dr. Quraish Shihab itu perlu dikoreksi. Mengapa? Pertama, sebagian besar hukum-hukum fikih itu memang bersifat dhanni. Artinya dalilnya dhanni, yakni dugaan kuat. Tetapi walaupun dhanni, dari dalil yang dhanni ini sebagian menjadi khilafiyah, sebagian menjadi ijma di kalangan para ulama. Tidak semua yang dhanni itu kemudian tidak ada ijma di kalangan para ulama. Dan dhanni ini bukan dugaan biasa, tetapi dugaan kuat. Ini yang perlu digarisbawahi. Kedua, dalam hal batasan aurat wanita, ada yang menjadi ijma ulama, dan ini yang tidak dijelaskan oleh Dr. Quraish Shihab. Dan ada yang menjadi khilafiyah di kalangan mereka, yaitu sekitar wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, dan kedua lengan. Ini khilafiyah. Yang ijma itu ada juga. Jadi begitu. Dengan demikian, berarti kesimpulan Quraish Shihab yang mengatakan tidak menunjukkan batas aurat yang wajib ditutupi menurut hukum Islam dan menyerahkan kepada masing-masing menurut situasi, kondisi dan kebutuhan, ini jelas kesimpulan yang ngawur dan tidak membedakan antara batasan aurat yang menjadi ijma ulama dan menjadi khilafiyah di kalangan mereka. Ini sembrono namanya dengan menyatakan seperti itu. Ketiga, ini juga ya, Dr. Quraish Shihab cenderung menyamakan wanita yang berhijab secara syar'i yang menutup auratnya dan wanita yang menampakkan bagian auratnya secara terhormat, tidak mengundang rangsangan dan usilan. Jadi kata Pak Quraish Shihab ini, auratnya tampak tapi terhormat, tidak mengundang rangsangan dan usilan. Tak apa maksudnya ini?
Bahkan Dr. Quraish Shihab memberikan pembelaan terhadap pendapatnya dengan mengatakan, kata dia, seringkali menampakkan yang sedikit justru menimbulkan rangsangan yang lebih besar daripada menampakkan yang banyak. Artinya apa? Dalam pernyataan tersebut ada kesan Dr. Quraish Shihab lebih mendukung orang yang mengumbar auratnya daripada yang menutupi auratnya, karena dianggapnya berpotensi lebih menimbulkan rangsangan kepada laki-laki yang memandang. Dan tentunya ini bertentangan dengan hikmatut tasyri' yang diterangkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan orang itu semakin tertutup auratnya, bukan semakin terumbar, itu justru semakin terhormat, tidak menimbulkan rangsangan dan tidak menimbulkan usilan. Itu semakin tertutup. Justru yang terbuka itu yang menimbulkan rangsangan birahi dan menimbulkan usilan. Ini berdasarkan ayat ini. Kemudian lagi, keempat, Dr. Quraish Shihab berpendapat, kata dia, kita tidak wajar menyatakan bahwa mereka yang tidak memakai kerudung atau menampakkan setengah tangannya jelas-jelas telah melanggar petunjuk agama. Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Ketika membahasnya, para ulama pun berbeda pendapat. Ini pernyataan Quraish Shihab dalam bukunya halaman 241. Maksudnya apa? Kata dia, yang tidak memakai kerudung itu tidak melanggar petunjuk agama, katanya. Al-Quran tidak menjelaskan batas aurat. Ini kata dia, jelas ini gak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang kerudung. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka. Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Maksudnya kaum wanita wajib menutupi rambut, leher, anting-anting dan dada mereka dengan kerudung itu. Jadi ingat, jangan dibilang kerudung tidak ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Kemudian lagi, dan jangan dibilang bahwa perintah menutupkan kerudung ke dada yang meliputi rambut, leher, anting-anting, jangan dibilang itu tidak wajib. Jangan, ini perintah wajib. Mengapa wajib? Penggalan ayat di atas disampaikan bersama dalam rangkaian penggalan-penggalan lain yang hukumnya wajib dijalankan, itu dalam satu ayat. Kemudian di sisi lain, pada bagian awal surah An-Nur telah ditegaskan tentang hukum-hukum wajib yang akan diuraikan dalam surat tersebut. Dalam hal ini Allah berfirman, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Inilah suatu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Al-Quran surah An-Nur ayat 1. Maksud wa faradnaha dalam ayat itu, wa faradnaha ay qarrarnaha wa qaddarnaha wa aktsarna fiha minal furuq wa akadnaha. Ini penafsiran Imam Al-Biqai dalam tafsir Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati was Suwar. Kitab ini yang sering dikutip oleh Bapak Quraish Shihab. Maksudnya bagaimana? Maksud dan kami wajibkan, yakni kami tetapkan atau kami putuskan, kami pastikan, dan kami perbanyak hukum-hukum yang wajib di dalamnya serta kami kokohkan. Artinya apa? Hukum-hukum yang ada dalam surah An-Nur ini sifatnya wajib untuk diamalkan dan berlaku hingga hari kiamat. Ini surah An-Nur, jangan dibilang tidak wajib. Dan dari wajibnya menutupi kepala, ya, berkerudung bagi perempuan, ini ada hadis, ya, yang menjadi pelajaran bagi kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'dhanabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun 'ailat ru'usuhunna kaslimatil bukhtil ma'ilah la yadkhuluna al-jannah wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, dua kelompok dari penghuni neraka belum saya lihat keduanya. Kelompok pertama adalah kaum pria yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Dengannya mereka menyiksa hamba-hamba Allah. Maksudnya mungkin petugas-petugas keamanan ya, yang membantu penguasa-penguasa yang zalim untuk menyiksa rakyat-rakyatnya yang tidak bersalah. Kemudian yang kedua adalah wanita-wanita yang berbusana tetapi telanjang, serta berlenggak-lenggok dan melenggak-lenggokkan orang lain. Di atas kepala mereka sesuatu seperti bulu-bulu unta. Mereka tidak akan masuk surga dan menghirup aromanya. Dan sesungguhnya aroma surga akan tercium dari jarak yang jauh. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna 'ala surut kashbahir rihal, yanziruna 'ala abwabil masjid, nisa'uhum kasiyatun 'ariyat, 'ala ru'usihim kaslimatil bukhtil 'ajaf, il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Law kanat wara'akum ummatun minal umam la khadamna nisa'ukum nisa'ahum kama yakhdimnakum nisa'ul umami qablakum. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, pada akhir umatku akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda seperti rumah-rumah. Ini isyarat terhadap mobil-mobil yang ada sekarang, mirip rumah-rumah mobil. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Mobil ini langsung turun di pintu masjid. Nah, wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya boleh jadi pakaiannya transparan, tembus pandang, atau pakaiannya ketat sekali sehingga menampakkan lekukan-lekukan tubuh. Kepala mereka bagaikan bulu unta yang kurus. Laknatlah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Seandainya setelah kalian ada salah satu umat, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pembantu bagi wanita-wanita mereka, sebagaimana wanita-wanita mereka menjadi pembantu bagi wanita-wanita kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, maksud hadis ini, maksud di atas kepala mereka ada sesuatu seperti punuk-punuk unta. Maksudnya kaum wanita itu mereka memperbesar bentuk kepala mereka dengan mengikatkan kerudung, kain dan lainnya pada kepala mereka sehingga menyerupai punuk unta. Nah, ini maksudnya apa? Kaum perempuan yang kepalanya ditutup, tapi penutup kepalanya justru menarik perhatian laki-laki karena dibuat memperbesar bentuk kepalanya. Ini dilaknat oleh Allah. Ini dilarang, diharapkan. Lalu gimana dengan orang yang membuka kepalanya tidak berkerudung? Ini kan justru lebih parah ini kalau tidak berkerudung. Nah, dari sini kata para ulama, rambut itu secara ijma memang aurat. Ibnu Hazm al-Andalusi berkata, wattafaqu ala anna sya'ral hurrah wa jismaha hasha wajhaha wa yadayha aurah. Para ulama telah bersepakat, berijma bahwa rambut wanita merdeka dan tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya adalah aurat. Artinya sesuatu yang wajib ditutupi. Ini pernyataan Imam Ibnu Hazm al-Andalusi dalam kitabnya Maratibul Ijma. Nah, walhasil Dr. Quraisyhab yang mengatakan wanita tidak berkerudung tidak melanggar aturan agama, tidak ada di dalam Al-Quran, itu tidak benar. Justru dalam Al-Quran sangat jelas, dan di dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, kemudian di dalam buku bagian awal, bagian sebelumnya dijelaskan juga ayat tentang kerudung itu, tapi di bagian belakang dibilang tidak ada. Nantah bagaimana apa bisa seperti itu? Apa sengaja mengatakan tidak ada? Dan ini berbahaya. Orang yang sengaja meniadakan atau menafikan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran secara hukum itu bisa kufur. Al-Qadhi Iyad berkata, wa'lam anna man istakhaffa bil Qur'an awil mushaf aw bi syai'in minhu aw athbata ma nafa aw nafa ma athbatahu ala ilmin minhu bidzalik aw syakka fi syai'in min dzalik fa huwa kafirun 'inda ahli al-'ilmi bil ijma'. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang meremehkan Al-Quran atau mushaf atau sesuatu dari Al-Quran atau menetapkan sesuatu yang dinafikan Al-Quran, di dalam Al-Quran nggak ada, dia bilang ada, atau menafikan sesuatu yang ditetapkan Al-Quran, di Al-Quran ada, dibilang nggak ada, dengan sepengetahuannya terhadap hal tersebut, artinya sengaja, atau melakukan sesuatu dari hal tersebut sudah ada, dia ragu-ragu ada apa enggak, maka orang itu adalah orang kafir menurut ahli ilmu dengan berdasarkan ijma ulama. Demikian pernyataan Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa
Bita'rifi Huquqil Mustafa juz 2 halaman 304. Nah, dengan demikian saudara-saudara, ini perlu kita garis bawahi bahwa aurat wanita dewasa batasannya dijelaskan di dalam Al-Quran. Cuman penafsiran para ulama sejak masa salaf ada yang ijma tentang batasan aurat itu, ada yang menjadi khilafiyah. Yang menjadi ijma di kalangan para ulama itu adalah seluruh anggota badan selain wajah, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, dan pergelangan tangan atau dan lengan, ya, lengan bagian bawah. Kalau selain itu seperti rambut, kemudian telinga, leher, dada, itu menjadi ijma di kalangan para ulama yang merupakan aurat dan wajib ditutupi. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita yang bersalah, mudah-mudahan dilembutkan hatinya oleh Allah kembali ke ajaran yang benar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.